Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih lalu meluap kemana-mana. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Mengenai pembagian yang baru, karena tadi malam saya juga usul dengan Budi ya, ada kelompok, setelah saya baca di daftar buku 1 itu kayaknya kalau dikelompokkan kepada pengantar kayak nggak cocok juga gitu loh, karena sebagian dari tulisan-tulisan itu ada yang berkaitan dengan teori metodologi gitu ya. Misalnya di buku 1 itu ada mengenai, kalau dari judulnya memang biasa-biasa aja gitu ya, bentuk-bentuk benda arkeologi. Tapi kalau kita baca itu kan ada artefak, pengertian artefak, ada fitur, ada situs dan segala macam. Itu adalah bagian pengantar yang perlu dipahami ketika orang membaca yang jilid 2 sebenarnya, bukan di jilid 1 gitu. Demikian juga untuk studi kelayakan arkeologi di Indonesia, itu bicara mengenai metode yang dibawakan oleh Pak Oti gitu. Makanya saya usulkan, selain memang usulannya supaya tidak tebal sendiri nih, kalau kita contohnya ini mungkin ada ya kan, buku 1 tuh setebal ini nih, beda dengan 2 dan 3 nya mah cuman segini nih. Nah ini bisa membayangkan bagaimana ketebalan buku gitu ya. Saya lihat ini kan tidak berimbang gitu kan ya. Jadi saya penasaran juga kenapa jadi begini. Kalau Mbak Win kan lihatnya kan dari komputer nggak kelihatan tebalnya ya Pak ya. Kalau ini kan saya kelihatan jilid 1 ini, jilid 2 dan jilid 3 ini memang tidak ada judulnya sih. Pokoknya Budi bikinnya jilid 1, jilid 2, jilid 3 gitu aja gitu. Nah, setelah dibuka jilid 1 itu banyak sebenarnya yang bisa dipindahkan. Ini terlepas dari Mbak Win kemudian mengusulkan itu. Makanya saya langsung setuju gitu Mbak Win. Karena ada yang misalnya di balik 5 tema utama penelitian arkeologi Indonesia, itu isinya memang itu udah di dalamnya. Lalu wadah pelebur logam seperti kata Mbak Karin tadi, itu jelas isinya yang seperti itu. Lalu ada paradigma dalam arkeologi maritim gitu ya. Lalu Gunung Merapi dan letusannya, bahan analogi bagi interpretasi arkeologi. Ini jelas di dalam tulisan Roti bisa bicara mengenai teori dan metode itu. Demikian juga mengenai kecenderungan penelitian arkeologi di dunia mutakhir gitu. Itu jelas bicara itu. Sehingga kalau pengelompokannya 1 kayaknya kurang tepat juga gitu loh. Jadi mungkin saya usulkan di untuk kedua, walaupun di 1 tuh kayaknya benar ya Budi ya. Saya bilang temuan harta karun bawa air dalam praktik arkeologinya kayaknya tertulis 2 kali. Saya cek kayaknya apa yang ada perbaikan apa itu, ternyata enggak, memang persis sama ya, 2 itu yang dimaksud. Nah demikian juga ada kelihatannya kalau memang lihat dari tema yang buku 3, ada di buku 1 itu juga mungkin lebih cocok di buku 3, seperti contohnya artikel benda cagar budaya, pengertian dan nilai. Kalau itu memang diarahkan untuk nanti pelestarian tadinya ya, itu kayaknya lebih cocok untuk di buku 3. Sehingga kalau memang ini di usulan saya diterima ini, paling 3 di buku 1, 2, 3 itu seimbang lah kira-kira ketebalannya. Itu dari sisi praktisnya gitu ya. Tapi di luar itu seperti setelah dibuat oleh Mbak Wiwin ya, yang berkaitan dengan tema-tema tadi, itu lebih rinci lagi ya, melihat berbagai tema yang secara menyeluruh ya yang ada di buku Poti. Lalu satu juga yang kelihatannya mungkin ini dari tim pendahulu ya, memang keutuhan pemikiran Pak Oti ini sempat ada gap ya, sempat ada gap yang saya lihat, karena tulisan-tulisan penting lain ini belum masuk di sini.
Seperti waktu kita rapat pertama ya, dan Budi juga bicara tadi malam itu, kayak tulisan Poti yang sudah ada dalam buku atau ada jurnal-jurnal tertentu nggak mungkin bisa ditarik gitu ya, kecuali memang ada perizinan.